warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan ya. Ya, Bu. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mbak Nanda. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema tentang toharoh. Silakan dibuka halaman 25. Kemudian silahkan kalian baca satu persatu secara bergantian. Kemudian Ibu akan bertanya kepada kalian tentang pengertian atau makna dari toharoh. Silakan siapa yang mau baca dulu? Urut dari Mbak Nisa. Toharoh. Pengertian toharoh menurut bahasa berasal dari kata tohur, artinya bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Toharoh merupakan anak kunci dari syarat sah sholat. Dalam kesempatan lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuncinya sholat adalah suci, penghormatan adalah takbir, dan perhiasannya adalah salam. Hukum toharoh ialah wajib di atas tiap-tiap mukallaf, lelaki dan perempuan. Dalam hal ini banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Selain ayat Al-Quran tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Baik, akan dilanjutkan. Selanjutnya Mbak Nanda. Syarat wajib toharoh. Setiap mukmin mempunyai syarat wajib untuk melakukan toharoh. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat sahnya bertoharoh sebelum melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib tersebut ialah 1. Islam, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Masuk waktu untuk mendirikan sholat fardu, 5. Tidak lupa, 6. Tidak dipaksa, 7. Berhenti darah haid dan nifas, 8. Ada air atau debu tanah yang suci, 9. Berdaya melakukan mengikuti kemampuan. Sarana melakukan toharoh. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan berjunub, terkecuali sekedar berlalu sahaja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah Al-Nisa. Nah, dari kalian baca tadi, di buku kalian hanya dijelaskan arti toharoh dan syarat-syarat toharoh. Di sini Bu Guru akan menjelaskan macam-macam toharoh. Ada yang tahu berapa macam-macam toharoh? Ada yang tahu? Ada 3. Ya, benar. Coba disebutkan. Mandi wajib, Benar? berwudu, dan tayamum. Benar. Coba dijelaskan apa sih artinya mandi wajib itu dan ada berapa? Kurang tahu? Ya, nanti saya jelaskan ya. Jadi
Mandi wajib itu ada 3. Mandi wajib setelah berhubungan, mandi wajib setelah nifas, kemudian yang terakhir mandi wajib setelah haid. Ada yang tahu tata cara mandi wajib atau mandi besar? Belum tahu. Belum tahu. Jadi di sini mandi besar itu tata caranya untuk laki-laki sendiri dan untuk perempuan itu sendiri. Jadi sekarang ada yang tahu untuk perempuan itu tata caranya gimana ya? Apa kayak mandi biasa, Bu? Sama keramas gitu? Enggak sama. Itu nanti ada niatnya sendiri. Jadi di sini Bu kasih tahu ya. Berikut adalah tata cara mandi besar untuk perempuan. Yang pertama dicatat semuanya. Soalnya kan di LKS kalian tidak ada ya. Ya, silakan dicatat. Yang pertama ada bacalah niat mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu. Jadi kalian harus niat dulu. Ada yang tahu niatnya? Lupa, Bu. Ya, nanti Ibu jelaskan di belakang ya. Kemudian yang kedua, bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan dubur dan alat kemaluan. Nah, kemudian yang ketiga, bersihkan kemaluan berikut kotoran yang menempel di sekitar dengan tangan kiri. Ya, tidak boleh pakai tangan kanan. Setelah itu, membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan menggosok-gosoknya dengan tanah atau sabun. Kemudian tata cara selanjutnya melakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti kita akan melaksanakan sholat. Kemudian dimulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. Terus bilas kepala dengan mengguyurkan air sebanyak 3 kali. Udah? Ya. Kemudian yang terakhir, bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air. Dimulai dari sisi kanan, lalu lanjutkan dengan sisi tubuh kiri. Pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian tersembunyi ikut dibersihkan. Sudah ada yang tertinggal? Bu, bagaimana niat mandi wajib? Oh iya, nanti saya jelaskan. Kemudian kalian mengikuti ya. Ya. Nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari minal janabati fardhu lillahi ta'ala. Itu tadi niat mandi wajib. Udah paham di sini tentang mandi wajib? Oke, selanjutnya masuk ke yang kedua, yaitu berwudu. Ada yang tahu apa sih artinya berwudu? Apa? Mbak Nanda? Udah tahu? Mbak Nisa? Berwudu itu membersihkan dari hadas kecil Ya. bagi sholat. Ya, hadas kecil juga hadas besar. Benar. Ada yang tahu tata cara berwudu? Ya, Mbak Nanda, mungkin Mbak Nanda tahu. Ada yang tahu tata cara berwudu? Pasti kalian sudah pernah tahu dan sudah pernah dengar lah. Di kelas 6 dulu ya pastinya kalian sudah ujian praktek ya anak-anak ya. Ya. Nah, ada yang masih ingat? Ingat? Iya, boleh. Jadi pertama-tama membasuh kedua tangan dulu. Terus Kemudian berkumur-kumur. ya, Membersihkan hidung. uh, Kemudian membasuh muka dengan niat. ya, Setelah itu membasuh
kedua tangan, Hmm. kemudian membasuh Rambut atau ya, kepala. rambut, kemudian telinga, Ya. dan terakhir ada kedua kaki. Lalu Itu kita dilakukan 3 kali basuhan. ya, benar Mbak Anissa. Jadi saya akan mengulang dari jawabannya Mbak Nisa. Yang pertama, cuci kedua tangan, kedua telapak tangan. Kemudian berkumur, kemudian basuh lubang hidung, kemudian membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian membasuh rambut atau kepala, lalu mengusap atau membasuh kedua telinga, kemudian yang terakhir membasuh atau mencuci kaki. Itu dilakukan, setiap gerakan dilakukan 3 kali. Udah paham di sini makna berwudu? Paham itu? Oke, kita lanjut yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu bertayamum. Bertayamum adalah apa sih artinya tayamum? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tayamum. Tayamum. Nggak tahu Bu, bingung. Nah, tayamum itu sama halnya dengan mensucikan diri, seperti tadi berwudu. Nah, itu sama. Tapi kalau tayamum itu menggunakan tanah. atau debu, bukan tanah. Jadi poin yang ketiga yaitu masuk tayamum. Ada yang tahu arti dari tayamum? Ada yang pernah dengar? Ininya sama-sama bersuci seperti wudu ya Bu? Iya, benar. Tapi kalau bertayamum itu menggunakan debu atau pasir. Jadi kalau tidak ada air atau kekeringan, itu kalian bisa menggunakan debu, ya. Tapi jadi kalau dalam keadaan darurat tidak ada air atau tidak melihat air sama sekali, kita bisa menggunakan debu. Jadi apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum? Ada yang tahu? Ayo, betul tayamum. Nah, jika tayamum dianggap batal itu jika kita melihat air. Ada yang tahu niat dari tayamum? Belum tahu Bu. Oh, belum tahu. Baik, Ibu akan membacakan niat tayamum, nanti ganti kalian ya. Jadi niatnya tayamum yaitu nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Bisa? Bisa diulangi Bu. Ya. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, bisa dihafalkan lagi di rumah. Besok jika Ibu bertanya bisa menjawabnya ya. Bisa dipahami dari tayamum, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, jadi materi kita hari ini tentang tema toharo sudah selesai. Sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Tadi di awal lupa, belum saya absen ya. Absen kehadiran kelas apa ya? 7A. Bentar, saya akan cari dulu. Nah, ini. Baik. Agnisha Septia hadir. Baik.
Genanda, Hadir. Amanda. Izin sakit, Bu. Oh, ini sakit. Ya, sudah berapa hari ya kira-kira? Dari kemarin, Bu, nggak masuk anak. Katanya sakit apa ya, Mbak? Nggak tahu juga, belum. Oh, gitu ya. Jenguk kita, Bu. Ya. Untuk kalian juga jaga kesehatan ya. Iya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Insya Allah di minggu selanjutnya kita akan bertemu lagi dalam keadaan sehat. Jadi kalian jaga kesehatan ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.